Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan pembahasan dari soal kuis. Untuk soal nomor 1 akan dijelaskan oleh saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Septia Rosalia dengan NPM 22570510118. Untuk soal nomor 2 akan dijelaskan oleh Nicholas Vito. Untuk soal nomor 3 akan dijelaskan oleh Dian. Untuk soal nomor 4 akan dijelaskan oleh Deta Sari. Dan untuk nomor 5 akan dijelaskan oleh M. Febri. Untuk soal nomor 1, yaitu konversikan string genap ke dalam bentuk biner, oktal, dan heksadesimal. Yang pertama, kita cari nilai desimal dari masing-masing huruf pada tabel ASCII. G kecil dengan desimal 103, E kecil dengan desimal 101, E besar dengan desimal 69, N kecil dengan desimal 110, A besar dengan desimal 65, A kecil dengan desimal 97, P besar dengan desimal 80. Untuk G kecil yaitu dengan desimal 103. Di sini saya menggunakan cara cepat, yaitu dengan cara 2 pangkat N. Di sini kita cari nilai yang mencakup atau kurang dari 103, yaitu 64. Pada 64 kita tulis 1, 64 ditambah 32 yaitu 96, kita tulis 1, 96 ditambah 16 melebihi dari 103, kita tulis 0, 96 ditambah dengan 8 melebihi dari 103, kita tulis 0, kemudian 96 ditambah 4 yaitu 100 mencukupi yaitu kita tulis 1, 100 ditambah 2 yaitu 102 mencukupi yaitu kita tulis 1, kemudian 102 ditambah 1 yaitu 103 kita tulis 1. Jadi binar dari G kecil yaitu 1100111. Kemudian untuk mencari oktalnya yaitu kita tulis terlebih dahulu binarnya tadi yaitu 1100111. Kemudian kita kelompokkan menjadi 3 anggota per kelompoknya dari sebelah kanan, yaitu 111 merupakan M7, kemudian 100 merupakan M4, kemudian kan jadi sisa 1 itu pada sebelah kiri kita tambah 0 sebanyak 2. Jadi 001 itu merupakan M1. Kemudian untuk heksadesimal kita tulis terlebih dahulu binarnya tadi. Pada heksadesimal kita kelompokkan menjadi 4 anggota per kelompoknya. Jadi dari sebelah kanan itu ada 0111 merupakan M7. Kemudian pada sebelah kirinya kurang 01 yaitu kita tambahkan 0-nya 1 jadi 0110 itu merupakan M6. Dan begitu seterusnya sampai dengan P besar. Jadi dapat disimpulkan binar dari tulisan genap adalah 1100111, 1100 1010101, 1000110, 1101110, 1000001, 1100001, 1010000. Dan oktalnya dari string genap adalah 147, 145, 105, 156, 101, 141, 120. Kemudian untuk heksadesimal dari string genap adalah 67, 65, 45, 6E, 41, 61, 50. Kemudian untuk soal nomor 2 akan dijelaskan oleh Nicholas Vito. Baiklah, saya akan menjelaskan nomor 2 dari kuis 2 responsi logika. Ini lihat soalnya, kita langsung aja mulai penjelasan. Yang pertama adalah soal fx, yz. Kita menggunakan hukum aljabar boolean untuk menyederhanakan fungsi aljabar ini. Boolean ini, yaitu distributif, yaitu mengeluarkan beberapa aljabar boolean dari booleannya agar menjadi ini. Nah, terus komplement, hukum komplement digunakan untuk menyederhanakan jadi 1, x plus x aksen atau yang lain itu jadi 1. Nah, hukum identitas yaitu karena ini kali 1 ya kayak kali 1 di yang lain itu jadinya y aksen z. Dan seterusnya, ini jadi distributif juga, keluarkan, lalu komplement, dan di identitas. Nah, ini distributif, tinggal masuk aja ke plus x kali z plus y, kan kali z plus z aksen. Jadi z plus z aksen itu berlaku hukum komplement jadi 1, dan identitas karena kali 1. Nah, udah itu, kita menggunakan hukum distributif lagi untuk z-nya, z plusnya dikeluarkan jadi z plus xy. Itu paling sederhananya adalah ini. Nah, gerbang logikanya akan menjadi ini. Jadi X dan Y akan menggunakan gerbang then, and, dan Z ini, dan Z dan hasil dari X dan Y ini, XY, itu akan menggunakan gerbang OR. Jadi Z plus XY. Nah, itulah yang nomor A. Nah, kita akan langsung ke yang B, yaitu F, A, B, C, D. Pertama, jadi ada berlaku hukum De Morgan. Jadi ini diaksenkan atau diunarkan jadi ini. Nah, terus harus hukum asosiatif, pindah kurung. Lalu dari ini berdiri hukum distributif, lalu
hukum komplement, lalu hukum identitas. Nah, ini dan ini bisa jadi komplement lagi, yaitu jadi satu. Dan lalu karena apapun aljabar Boolean tambah satu itu akan hasilnya satu, jadi hasilnya satu. Nah, gangguan logikanya adalah satu, satu. Nah, demikianlah penjelasan nomor 2, kuis 2 responsi logika yang saya jelaskan ini. Selanjutnya akan dijelaskan nomor 3 dari kuis 2 responsi logika. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan untuk nomor 3. Nah, di sini kita disuruh untuk mengubah bentuk ini ke bentuk kanonik terus dipetakan ke kimap. Nah, untuk mengubah ini ke bentuk kanonik dan ke kimap, kita perlu mengalihkan A kali B, A plus ini, A ini, A terus A kali C, A terus A dan terus nanti hasilnya akan berubah menjadi seperti ini. Untuk menyederhanakan bentuk ini, kita menggunakan hukum absorpsi, di mana hukum absorpsi adalah A plus AB sama dengan A. Nah, setelah menggunakan hukum absorpsi, hasilnya akan menjadi A plus B, A kali B or AD. Nah, lanjut. Nah, untuk memenuhi syarat di mana F, A, B, C, D, berarti kita harus AB harus ada C, sama di mana AB ini harus ada C dan D. Itu dengan mengalihkan C plus C unar. Nah, setelah dikalikan hasilnya menjadi seperti ini. Setelah itu mintermnya, nah untuk bentuk SOP A sama kalau yang tidak unar itu bernilai 1, yang unar bernilai 0. Berarti hasilnya 1, ini karena unar dia bernilai 0. Begitu juga dengan yang AD kan tidak ada B sama C, berarti dia harus dengan B plus B aksen dan C plus C aksen. Nah, setelah itu mintermnya akan menghasilkan M15, M13, M11, dan M9. Nah, untuk sigmanya itu ada minterm 9, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, untuk bentuk kimapnya seperti ini, 9. Nah, minterm 9 itu kan 1001, 10, 10, 10, 10, 10. Karena dia SOP, dia bernilai 1. Maka kimapnya adalah ini, dan ini adalah pengelompokannya. Sekian dan terima kasih. Nama saya Deta Sari Aslina. Di sini saya akan menjelaskan nomor 4, di mana mencari bentuk pos dari 2, 3, 6, 4, 9, dan 12 dengan domker 0, 1, 8, 11, dan 10. Perintah pertama yaitu merealisasikan dalam bentuk kimap, dan perintah kedua yaitu temukan bentuk paling sederhananya. Yang pertama, kita membuat kimapnya terlebih dahulu dengan variabel A, B, C, D menggunakan nilai 00, 01, 11, 10. Lalu kita masukkan angka-angka yang akan direalisasikan ke dalam kimap, yaitu 2 diletakkan pada bagian M2, dan angka 3 pada M3, M6, M4, M9, dan M12. Begitu juga dengan donkernya. Donker 0 diletakkan pada bagian M0, donker 1 pada M1, M8, M11, dan M10. Setelah itu kita tentukan berapa banyak suku yang ada. Di sini saya menemukan ada 3 suku, yaitu pada bagian paling kiri dan bagian kiri kanan atas, dan juga pada bagian atas dan paling bawah. Berikutnya kita akan mencari bentuk paling sederhananya. Kita mencari bentuk paling sederhananya dari 3 suku yang telah kita dapat. Yang pertama, C or D kita dapat dari suku yang paling kiri, di mana A dan B tidak konsisten, jadi yang diambil hanya C or D. Berikutnya, A or D yang kita dapat dari suku yang ada di atas kiri kanan. B tidak konsisten, begitu juga dengan D, jadi yang diambil hanya B dan C tidak konsisten, jadi yang diambil hanya A dan D. A or D. Terakhir yaitu B. B dari suku yang paling atas dan paling bawah, di mana A, C, dan D tidak konsisten, jadi hanya B yang diambil. Jadi bentuk paling sederhananya yaitu C or D and A or D and B. Soal berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu M. Febri Ardiansyah. Selanjutnya yaitu nomor 5.
Soalnya itu diketahui sigma 0, 4, 6, 7, 12, 8. Dan don't care-nya yaitu 2, 5, 9, 13, 15. Yang A realisasikan dalam bentuk Carnot map berupa SOP. Nah, langkah pertama yaitu kita buat terlebih dahulu tabelnya 0, 0, 10, 11, 10. Setelah itu, kita misalkan variabel acaknya yaitu WX dan WXYZ. Nah, setelah itu kita masukkan 0, terus 4, 6, 7. 6, 7. Terus 12, 8. Terus don't care-nya 2, 5, 9, 13, 15. Nah, setelah itu kita cari yang mana saja yang bertetanggaan. Yang bertetanggaan yang pertama itu 00 dari YZ. Nah, ini. Terus yang kedua itu WX 01. Yang ini. Sebenarnya yang lain juga bisa bertetanggaan. Contohnya kayak yang ini bisa bertetanggaan. Terus yang ini bisa. Ini sama yang bawahnya juga bisa. Cuman kan, kalau bisa lebih sederhana, kenapa harus cari yang ribet gitu kan? Nah, jadi kedua tetangga ini udah termasuk sederhana. Kalau yang 00 dari YZ ini, yaitu Y aksen Z aksen. Kalau 01 WX ini, W aksen X. Terus yang B-nya tentukan bentuk sederhananya. Tadi kan variabel acaknya kan WXYZ. Nah, maka FWXYZ sama dengan W aksen X plus Y aksen Z aksen. Karena dalam bentuk SOP, antar variabelnya ini dikali, terus untuk memisahkan variabel satu dan variabel keduanya ini, tetangga satu sama tetangga duanya ini, kita kasih plus. Sekian dari kelompok 4. Apabila ada kata-kata kami yang salah, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.